Museum Mula Warman sudah sangat terkenal, tak hanya masyarakat umum tetapi juga di kalangan wisatawan. Bahkan menjadi salah satu destinasi wisata paling banyak dikunjungi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Museum Mula Warman awalnya adalah bangunan keraton Kerajaan Kutai Kartanegara yang dialihfungsikan. Bangunan ini didirikan pada tahun 1932 oleh pemerintah Belanda dan pada tahun 1935 diserahkan kepada Sultan Aji Muhammad Parikesit. Oke pemirsa, saat ini kita berada di Museum Mula Warman. Kita akan mengunjungi museum ini. Mengapa sampai saat ini Museum Mula Warman masih banyak pengunjungnya hingga saat ini? Dan kebetulan hari ini hari Minggu, jadi pasti banyak wisatawan yang datang. Sampai kita tanya-tanya mereka kenapa mereka berminat ke sini. Di dalam Museum Mula Warman ini terdapat koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan rapi dan terawat. Benda-benda ini pernah dipergunakan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Baik pemirsa, saat ini kita berada di depan Singgasana. Singgasana ini diciptakan oleh Mr. van der Lubbe yang digunakan oleh Sultan dan Permaisuri pada saat upacara kerajaan. Dan di samping-sampingnya terdapat payung-payung kebesaran yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu. Dan ada dua patung buswana yang merupakan lambang Kerajaan Kutai Kartanegara. Selain Singgasana Kesultanan, ada pula koleksi barang-barang kesultanan seperti kalung uncal, arca, dan beberapa barang lainnya. Pakaian khas dari Kesultanan Kutai Kartanegara juga terpajang rapi di sini. Penggunaan setiap pakaian juga berbeda-beda, seperti baju takwo yang digunakan untuk acara-acara besar adat kesultanan, baju Cina yang digunakan kalangan orang biasa dan bangsawan sehari-hari, baju kustim atau kutai hitam yang dipakai untuk rangkaian pernikahan, serta baju antakusuma, baju pengantin kebesaran Kerajaan Kutai Kartanegara. Perangkat gamelan pemberian dari Keraton Yogyakarta pada tahun 1855 juga ada. Gamelan ini juga masih digunakan setiap tahunnya, khususnya ketika pesta Erau berlangsung. Baik pemirsa, saat ini kita tepat berada di depan Topeng Hudok. Pasti pemirsa penasaran, Topeng Hudok ini sebenarnya apa sih? Topeng Hudok itu adalah roh jahat. Biasanya kalau bisa di suku Dayak, untuk mengusir hama-hama dan bencana-bencana digunakan topeng hudok ini. Tapi di setiap Dayaknya berbeda hudoknya. Ada Dayak Kenyah, ada Dayak Menuak, itu aja udah beda jauh. Bisa dilihat topeng hudok yang ini dari Dayak Menuak. Kalau misalnya dia Dayak Kenyah, dia dari Manik, jadi hudok gitu. Pula mini rama prosesi naik ayun atau menaikkan untuk pertama kalinya seorang anak yang baru lahir berumur sekitar 40 hari ke dalam ayunan. Naik ayun bermakna pemberian doa restu agar anak memperoleh berkah. Bagi masyarakat Kutai, jika seorang anak terlahir di bulan Safar, maka saat prosesi naik ayun, anak tersebut harus ditimbang dengan kitab suci Al-Quran, segelas air, buah-buahan, dan sayuran. Museum Mula Warman menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Kutai Kartanegara.
Museum ini menggambarkan secara lengkap perjalanan sejarah Kerajaan Kutai, kerajaan tertua yang berdiri sejak abad keempat Masehi. Museum Mula Warman juga merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kutai Kartanegara. The room here are very nice, yeah. We went already downstairs for the ceramic, yeah, which is a little should be more light to see the ceramic. But here it's more clear, especially here, and nice, interesting to see what it is. Yes. Selain koleksi benda-benda bersejarah, di Kompleks Museum Mula Warman juga terdapat makam para sultan dan kerabat. Makam ini tak pernah sepi dari para peziarah, baik dari kerabat kesultanan maupun dari masyarakat umum. Baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di Kompleks Pemakaman Kesultanan Kutai Kartanegara. Di sini banyak sekali makam-makam para kerabat kesultanan dan ada juga beberapa kesultanan yang dimakamkan di kompleks tersebut. Dan karena letaknya bersebelahan dengan Museum Mula Warman, biasanya wisatawan-wisatawan yang sehabis dari Museum Mula Warman langsung ke sini untuk berziarah ke makam-makam para sultan ini. Dan biasanya juga ada beberapa kerabat kerajaan yang hingga sekarang masih ada juga mengunjungi makam ini untuk berziarah ke makam-makam keluarganya. Usai berkeliling museum, kini saatnya mencari buah tangan. Letaknya tak jauh dari bangunan Museum Mula Warman, yaitu di bagian belakang bangunan. Di sini beragam buah tangan dijual, baik kerajinan tangan khas Kalimantan Timur ataupun aneka batu akik. Kita tinggalkan wisata sejarah di Kota Tenggarong dan beralih ke wisata edukasi tentang dunia astronomi di Planetarium Jagat Raya. Nah pemirsa tadi sudah diajak jalan-jalan dan berkeliling ke Museum Mula Warman bukan? Nah pada kali ini kami berada di salah satu tempat wisata yang jaraknya berdekatan dengan Museum Mula Warman, yaitu Planetarium Jagat Raya Kutai Kartanegara. Ya, Planetarium Jagat Raya jaraknya juga deket nih dari Museum Tenggarong Mula Warman, sekitar ya 15 meter. Mau tahu isi yang ada di dalam? Yuk ikuti kami. Planetarium Jagat Raya Tenggarong berdiri sejak tahun 2003 dan berada di samping Museum Mula Warman. Bangunan planetarium ini merupakan bangunan ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Planetarium Jagat Raya Tenggarong ini memiliki ruang pameran luar angkasa, ruang pertunjukan, dan taman tata surya. Ruang pertunjukan yang menjadi andalan dari planetarium ini dilengkapi dengan proyektor Power Dome Velvet keluaran Carl Zeiss, Jerman. Istimewanya,
Proyektor ini mampu menampilkan film 3 dimensi tanpa bantuan kacamata khusus untuk menontonnya. Karena planetarium itu baru di sini aja, jadi menurut saya sudah bagus sih. Sudah bagus. Cuma dari posisinya aja sih, kadang kalau orang di posisi terbaik ada posisi terbaiknya di sini, ada juga di tempat lain itu dia nggak dapat posisi yang bagus gitu. Ke publikasinya aja ya, karena kan ini kan lebih ke edukasi, terus lebih dibagusin aja, maksudnya divariasikan aja apa sih film-filmnya atau apa ya. Perjalanan wisata kami lanjutkan ke Museum Kayu Tua Himba, Tenggarong. Nah, tadi kita sudah ke Museum Mula Warman, terus ke wisata edukasi. Nah, sekarang kita ada di Museum Kayu Tua Himba. Di sini banyak sekali berbagai jenis kayu khas Kalimantan. Benar betul, Ari? Benar sekali. Tiketnya sangat terjangkau. Anak-anak cuma 2.000, dewasa cuma 3.000. Ikutin terus kegiatan kita. Ayo. Mari. Namanya juga Museum Kayu. Jadi di sini pasti banyak menyimpan aneka kayu dan hasil hutan di Kalimantan Timur. Nah, dan ini salah satu kerajinan dari rotan oleh orang-orang Kalimantan. Dan rotan itu sendiri adalah tumbuhan yang hidup dan berkembang di daerah hutan tropis. Dan di Indonesia adalah Kalimantan yang paling banyak tumbuhan rotan, kurang lebih 137 rotan. Selain itu, ada pula 2 mumi buaya pemakan manusia yang terjadi di 2 tempat terpisah di Sangatta, Kutai Timur. Buaya Sangatta atau lebih dikenal dengan monster Sangatta ini menyerang dan memakan warga pada tahun 1996 dan 1999 lalu. Menurut Sofyan Hadi, koordinator Museum Kayu, mumi buaya Sangatta ini telah mengalami penyusutan sekitar 10 hingga 15% untuk yang jantan dan 10% untuk yang betina. Jadi, tidak terbayangkan bagaimana besar aslinya buaya-buaya ini saat menyerang manusia saat itu. Mumi buaya pemakan manusia ini bahkan pernah dibawa ke Jakarta tahun lalu pada ajang pameran Sungai Mahakam di Bentara Budaya. Museum Kayu Tua Himba Tenggarong masih memiliki daya tarik tersendiri. Setiap tahun, jumlah pengunjung yang datang semakin meningkat. Untuk pengunjung Museum Kayu, kita ambil 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. 2011 itu sekitar 2013 sekitar 9.000 pengunjung yang per tahunnya yang datang ke Museum Kayu. Kemudian 2014 meningkat menjadi 10.000 pengunjung yang datang ke Museum Kayu.
Kota Tenggarong juga memiliki waduk. Letaknya tak jauh dari Museum Kayu Tua Himba, yaitu Waduk Panji Sukarame. Waduk ini merupakan telaga alam yang awalnya digunakan sebagai pengairan ataupun irigasi ke lahan pertanian. Karena dikelilingi rimbunnya hutan yang asri, maka waduk ini dijadikan objek wisata oleh pemerintah setempat. Meski kalah pamor dengan tempat rekreasi lain, tetapi waduk ini masih tetap diminati para wisatawan lokal. Wahana seluas 32 hektar ini memiliki sejumlah wahana rekreasi keluarga. Di antaranya, permainan sepeda air, flying fox, dan becak mini. Selain itu, di dalam kawasan ini juga terdapat Taman Anggrek Sendawar. Sejak tahun 1995, taman ini menjadi tujuan bagi mereka yang ingin melihat salah satu kekayaan hayati yang dimiliki alam Kalimantan, yaitu anggrek. Sekitar 43 jenis anggrek dibudidayakan di sini. Banyaknya objek wisata di Kota Tenggarong sepertinya mampu mengusir rasa dahaga warga Kota Tenggarong dan sekitarnya dalam hal berwisata. Dengan tarif masuk yang relatif murah dan terjangkau, warga disuguhkan dengan aneka wisata, baik sejarah, edukasi, dan alam. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat terus melakukan pengembangan setiap objek wisata yang ada di wilayahnya. Seperti di Waduk Panji Sukarame ini akan dibangun pusat kebudayaan Kutai dan taman replika Kerajaan Nusantara. Selain itu, untuk menarik para wisatawan datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara juga digelar beberapa event baik skala nasional bahkan internasional. Untuk menarik para wisatawan di Kota Tenggarong sendiri, kita juga ada beberapa event. Yang event tetap itu adalah event Erau Adat Kutai dan disandingkan dengan International Folk Art Festival. Itu untuk tahun ini akan dihadiri oleh 16 negara dan dengan 17 grup. Karena ada Itali, 2 grup mengirimkan 2 grup untuk tampil di Erau nantinya. Kemudian event lainnya yang juga sebagai destinasi wisata di akhir tahun kita ada event Festival Kota Raja. Nah itu salah satu puncak acaranya nanti dengan menampilkan Tenggarong Kutai Karnival, Fashion Karnival, dan ditutup malamnya dengan Pesta Lampion. Itu 2 event yang menyedot wisatawan. Objek wisata yang ada di Kota Tenggarong nggak kalah menarik dengan objek wisata yang ada di Pulau Jawa. Jadi Tenggarong wajib menjadi salah satu tempat wisata. Ya, inilah Borneoku. Mari datang jelajahi Borneo. Borneo.